Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mugian, NPM 116, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis berbentuk portfolio atau PPT. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis tadi. Oke, kita lanjut. Bentuk kepemilikan bisnis, yaitu kemungkinan bentuk kepemilikan bisnis adalah perusahaan perorangan, perusahaan kemitraan, firma atau CP, dan korporasi. Dengan bentuk yang jelas, menurut hukum dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan, yaitu ada 4 bagiannya, yaitu yang pertama jenis usaha, perdagangan, industri. Yang kedua ruang lingkup usaha. Yang ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang keempat besarnya risiko kepemilikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan lanjut. Itu ada 5 bagian juga. Yang pertama yaitu batas pertanggungjawaban terhadap utang perusahaan. Yang kedua, besarnya investasi yang ditanam. Yang ketiga, cara pembagian keuntungan. Jangka waktu berdirinya perusahaan. Itu yang keempat tadi, jangka waktu berdirinya perusahaan. Yang kelima yaitu peraturan-peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut. Di sini ada skema pengaruh bentuk kepemilikan bisnis terhadap nilai perusahaan. Oke, di sini yang pertama keputusan bentuk kepemilikan. Skemanya ini berbentuk yaitu panah yang 3 begini bentuknya ini. Yang pertama itu keputusan bentuk kepemilikan bisnis. Itu kan ada 3 bagian, yaitu yang di atas pertama itu akses bisnis terhadap pendanaan. Yang kedua itu pengendalian bisnis. Yang ketiga pajak yang harus dibayar bisnis. Ya, di ujung itu ada panah juga, yaitu 1. Di sana yaitu ada nilai perusahaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini bentuk kepemilikan bisnis. Ya, yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Yang kedua firma. Yang ketiga perseroan komanditor atau tadi CP. Yang keempat perseroan terbatas PT. Yang kelima koperasi. Yang keenam badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, kita lanjut. Ini bentuk kepemilikan bisnis. Perusahaan perorangan, perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh 1 orang. Pengelola memperoleh semua keuntungan, di sisi lain menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha. Yaitu ada kebaikannya. Yang pertama, mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang kedua, bekerja dengan sederhana. Yang ketiga, pengelolanya sederhana. Yang keempat, tidak perlu kebijakan pembagian waralaba. Oke, kita lanjut. Itu ada kelemahannya, yaitu terbagi menjadi 5. Oke, yang pertama yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kemampuan manajemen terbatas. Yang ketiga, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Yang keempat, sumber dana hanya terbatas pada pemilik. Yang kelima, risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kan ada firma. Oke, kita lanjutkan.
bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Nah, itu adalah firma. Semua anggota bertanggung jawab penuh, baik berdiri sendiri atau bersama-sama terhadap utang perusahaan kepada pihak lain. Kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi, yaitu tadi firma. Oke, kita lanjut. Di sini ada kebaikan dan ada juga kelemahan. Ya, kita paparkan yang kebaikan dulu, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang ketiga, keputusan yang diambil akan lebih baik karena pertimbangan seluruh anggota firma. Nah, itu ada juga kelemahannya, terbagi 2. Hutang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi anggota firma. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab apabila salah seorang anggota keluar maka firma pun bubar. Nah, itu kelemahan dari firma tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perseroan komanditer atau CP. Oke, di sini adapun perseroan komanditer atau CP, saya akan jelaskan. Persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan sebagai modal perseroan. Sekutu pada perseroan terdiri dari, yaitu ada 2. Yang pertama, sekutu komplementer. Nah, komplementer tersebut mempunyai arti tersendiri, yaitu orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadi. Nah, yang kedua yaitu sekutu komanditer. Nah, sekutu komanditer ini mempunyai arti tersendiri juga, yaitu sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada dana yang disetornya. Oke, kita lanjut. Ini ada kebaikannya juga, sama dengan firma yang tadi di atas, kebaikan dan juga kelemahannya. Itu kebaikannya, pendirinya relatif mudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, modal yang dikumpulkan lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat didefinisikan. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Yaitu kelemahannya itu terbagi jadi 3. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Suka untuk menarik investasi. Itu sukar untuk menarik investasi tadi. Nah, itu kelemahannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada perseroan terbatas. Nah, itu PT atau NP. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang perseroan terbatas. Apa beda-bedanya dengan firma tadi, udah itu sama si perseroan komanditer atau CP. Ya, kita akan menjelaskan tentang perseroan terbatas PT atau NP ini, yaitu suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Nah, itu perseroan terbatas atau PT ini terbagi menjadi 5 macam. Maksudnya itu pemaparan atau penjelasan tentang PT tersebut ini. Yang pertama, mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Nah, itu pertama. Yang kedua, tanda keikutan sertaan sebagai pemilik adalah saham yang dimiliki. Nah, yang ketiga, besar saham yang dimiliki menentukan peran dan kedudukan sebagai pemilik perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Yang keempat, kekayaan pribadi pemegang maupun pemilik tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan utang perusahaan.
Oke, kita lanjut. Di sini adalah proses pendirian perseroan terbatas, yaitu PT tadi. Di sini ada 5 bagian juga. Yang pertama yaitu pendiri PT perseroan terbatas tadi dengan akte pendiri dari notaris. Yang kedua, akte pendirian telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Itu yang kedua, didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Yang keempat, dimuat atau diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Itu yang kelima, sebelum proses tersebut dilakukan maka perseroan terbatas dimaksud belum dapat dinyatakan sebagai badan hukum atau disebut juga PT dalam pendirian. Oke, kita lanjut. Di sini ada juga koperasi. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang yang lainnya, yaitu ada PT, ada CP, ada firma, udah itu ada bentuk kepemilikan bisnis tadi. Kita lanjutkan. Yang ke bawahnya. Ini ada koperasi. Koperasi yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25/1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Itu yang kedua, tujuannya menunjukkan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, melandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri koperasi yaitu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, keanggotaan bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Yang kedua, lebih mementingkan keanggotaan dan sifat kebersamaan. Yang ketiga, bebas keluar masuk menjadi anggota. Yang keempat, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggota. Yang kelima, didirikan secara tertulis dengan akte notaris. Yang keenam, kelancaran usaha berada di tangan pengurus. Yang ketujuh, para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas utang koperasi terhadap pihak lain. Yang kedelapan, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Oke, kita lanjut. Itu ada di sini pengelompokan koperasi. Di sini ada menurut bidang usaha. Di sini yaitu koperasi produksi. Itu kan ada 4 menurut bidang usaha tadi. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi ini adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Itu koperasi produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembeli atau pengadaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen. Itu koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam yaitu lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang sederhana serendah-rendahnya. Itu koperasi simpan pinjam. Yang keempat yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu adalah
atau disebut dengan KSU, Koperasi Serba Usaha atau singkatannya tadi KSU. Terdiri atas berbagai jenis usaha seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa, yaitu tadi koperasi produksi sudah saya jelaskan juga, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan keempat koperasi serba usaha. Yaitu yang ini ada menurut luas wilayahnya, ya, ada 4 bagian juga. Primer koperasi yang pertama, yang kedua pusat koperasi, yang ketiga gabungan koperasi, yang keempat induk koperasi. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada badan usaha milik negara atau BUMN. Itu yang terkenal dengan BUMN. Oke, di sini ada 3 bagiannya juga, yaitu semua perusahaan dalam bentuk dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua, merupakan bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Yang ketiga, karena milik negara maka tujuan utama adalah membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Itu adalah BUMN atau badan usaha milik negara. Oke, kita lanjut. Di sini ada metode memiliki bisnis. Oke, kita ulang lagi di sini. Itu badan usaha milik negara tadi, yaitu ada ciri-cirinya. Ada yang pertama yaitu tujuan utama melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan UU. Yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa kapital. Yang keempat, itu pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri. Yang kelima, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta bebas mengingat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pihak lain. Yang keenam, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan hukum perdata. Yang ketujuh, yaitu seluruh atau pembagian modal dimiliki negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi maksudnya. Yang kedelapan, setiap tahun menyusun laporan keuangan disampaikan kepada yang berkepentingan. Di sini ada juga contohnya BUMN. Tadi kan ciri-cirinya, ini sekarang contohnya BUMN, badan usaha milik negara tadi. Yang pertama yaitu Pertamina. Itu Pertamina tempat minyak itu, kita sering mengisikan bensin, itu Pertamina. Itu yang kedua, perusahaan pengadaian Indosat. Itu yang ketiga, Telkom PT. Yang keempat, kereta api itu yang sering kita naiki sebagai alat transportasi tercepat juga. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi, yaitu metode memiliki bisnis yang telah ada. Itu ada yang nomor 1, mengambil alih bisnis keluarga. Itu ada 2 bagiannya. Yang pertama, yang satu ini merupakan cara ideal. Itu yang pertama, untuk memiliki bisnis karena kinerjanya telah diketahui sebelum menjadi pemilik serta mudah memprediksinya. Yang kedua, jika kinerja bisnis selama ini baik, maka fungsi pemilik baru hanya memastikan bahwa operasional yang ada masih berlanjut secara efisien. Namun apabila sebaiknya pemilik baru harus merevisi manajemen, pemasaran, dan kebijakan keuangan. Itu yang bagian 1, itu 2 bagiannya. Itu yang nomor 2, membeli
bisnis yang telah ada. Nah, itu bisnis dijual dengan alasan misalnya kesulitan keuangan, pemilik meninggal atau lainnya. Pembeli harus punya keahlian pada jenis bisnis yang akan dibeli dan yakin bahwa keuntungan yang akan diperoleh sebanding dengan modal dikeluarkan. Nah, itu yang kedua. Itu yang ketiga ini franchise atau waralaba. Sini adalah suatu perjanjian di mana pemilik bisnis franchisor memperolehkan pemilik bisnis lain atau franchise memiliki mark, nama dagang atau hak ciptanya dengan syarat tertentu. Yang di sini ada jenis waralaba. Yang pertama itu distributorship. Nah, itu artinya distributorship yaitu penyalur barang. Yang kedua cancel business, yaitu bisnis gaya rantai. Itu yang kedua. Yang ketiga manufacturing arrangement. Itu arrangement. Itu adalah memproduksi barang. Keuntungan waralaba, gaya pengelolaan yang telah diikuti, itu bagian pertama. Yang kedua nama yang telah dikenal. Yang ketiga dukungan dana. Nah, di sini ada juga kerugian waralaba. Yang pertama itu berbagi keuntungan, yang kedua pengendalian keuntungan. Nah, itu ada dua ini kerugian waralaba. Oke, lanjut. Rupanya saya sudah menjelaskan tadi ada berapa tentang ini bentuk pemilikan bisnis, yaitu tadi perusahaan perorangan, firma, perseorangan komanditir atau CP. Yang keempat perseroan terbatas atau PT. Yang kelima koperasi. Yang keenam badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, sekian dari saya tentang bentuk kepemilikan bisnis ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.